for connection. Your air on glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle. Selamatkan bumi, selamatkan generasi. Halo sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Rafzam Zali bisa kembali menyapa Anda dalam serial talk show Mahoni. Kita membicarakan isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Riau. Nah, kita bakalan ngobrol dengan satu isu yang sangat penting sekali berkaitan dengan kontestasi demokrasi atau pesta demokrasi, lalu juga seperti apa kemudian perhatian dari para calon pemimpin negeri terhadap isu iklim dan isu tata kelola sumber daya alam. Nah, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita, sahabat Green, pasti udah nggak asing bagi kita semuanya. Nanti akan memberikan perspektif dan penilaian siapa dari kandidat kita yang kira-kira lebih dekat, lebih hijau, lebih green leadership begitu ya. Nah, nanti dari narasumber kita akan memberikan perspektif tentang itu. Baik, sahabat Green, Anda bisa mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id atau juga bisa mendengarkan kami melalui YouTube dengan pencarian greenradioline.id. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, langsung aja kita sapa satu-satu narasumber kita. Yang pertama, sudah bergabung bersama kita Profesor Dr. Heri Purnomo, Guru Besar Institut Pertanian Bogor sekaligus ilmuwan senior dari SIPOR. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Selamat Zali sore. dan Mas Rio Rompas. Selamat sore. Terima Terima kasih. kasih atas waktunya Prof. Heri. Dan juga sudah bergabung bersama kita, ini juga nggak asing di kalangan masyarakat sipil ya, karena aktif sekali menyuarakan kampanye soal perubahan iklim. Ada Bung Rio Rompas selaku Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Selamat sore Bung Rio. Selamat sore, Bung Gali. Selamat sore, Prof. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih atas waktunya Bang Rio. Oke, baik sahabat Green, sebagaimana kita ketahui pada 14 Februari 2024 kita akan memasuki kontestasi politik, lebih spesifiknya adalah pemilihan presiden ya, pemimpin nasional. Nah, tentu ini menjadi penting sekali bagaimana kemudian pemerintah atau negara merespon tentang isu perubahan iklim ya, yang tidak hanya menjadi pembicaraan nasional tapi juga menjadi pembicaraan global. Dan kalau kita ketahui juga ya sahabat Green dimanapun Anda berada, bahwa 25% ekonomi Indonesia itu memiliki intensitas karbon yang tinggi. Itu seperti dari sektor pertambangan 14%, dari sektor pertanian, dari sektor perikanan, dari sektor kehutanan apalagi. Dan sektor-sektor itu tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, bagaimana kemudian pembangunan itu betul-betul bisa didasarkan pada aspek keberlanjutan, baik itu dalam konteks pengelolaan hutan, dalam konteks energi terbarukan, atau kita tahu bahwa target bauran energi kita ya sebesar 23% itu juga belum tercapai. Dan juga nanti kita ingin melihat eh, para calon pemimpin nasional kita sudah menyerahkan dokumen visi dan misi kepada Komisi Pemilihan Umum, dan di situ tentunya kita bisa mendeteksi siapa yang kira-kira punya konsep atau punya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dan tema kita hari ini adalah Green Leadership, siapa yang paling hijau. Nah, saya ingin masuk dulu ke Bung Rio. Bung Rio, tentu ini menjadi perhatian banyak kalangan ya, dan isu iklim ini juga tentunya belum, kalau kita melihat belum jadi mainstreaming yang begitu meluas ya. Dan inilah momennya untuk bagaimana kemudian Greenpeace bisa menekankan kepada kita semua, seberapa urgensi isu lingkungan itu harus masuk dalam roadmap atau ide kepemimpinan nasional. Ya, terima kasih Bang Gali.
Saya kira ini sangat urgensi ya, karena memang apa namanya masalah yang kita hadapin ini adalah soal masalah krisis iklim, gitu. Jadi memang Ya, dia akan berdampak dalam semua aspek gitu ya, terutama soal masalah-masalah ekonomi gitu. Dan memang apa namanya eh, ini seharusnya menjadi prioritas. ya. Kami sebenarnya sudah datang ke KPU gitu ya untuk Oh, menyampaikan gitu, sudah datang ke KPU menyampaikan bahwa krisis iklim ini harus menjadi perdebatan utama oleh para kandidat gitu ya. ya, Karena memang kami menganggap bahwa krisis iklim ini multidimensi gitu. Jadi ya, dan beberapa kali kemudian kita juga melakukan kampanye-kampanye aktif terkait dengan krisis iklim dan terakhir misalnya KPU sudah menyatakan untuk bersedia ya. Jadi kami berharap ini bukan hanya isu lingkungan saja, tapi ini ditingkatkan menjadi isu krisis krisis iklim ya. Sehingga memang kami berharap sebenarnya karena urgensinya krisis iklim ini itu harus masuk sebenarnya dalam visi misi apa, para kandidat karena apa menjadi sangat penting ya terkait dengan krisis iklim. Dan kami berharap sebenarnya juga apa ya isu krisis iklim ini menjadi isu elektoral gitu. Karena kalau kemudian para kandidat ini melihat bahwa ini problem krisis iklim ini adalah problem multidimensi dan ini sudah harus urgensi harus ditangani, sehingga mereka harus memastikan sebenarnya visi misi itu yang kuat gitu ya. ya. Tapi kita juga berharap ini bukan yang kuat gitu ya, tapi memang juga dia punya agenda yang lebih detail bagaimana Jelas, ya. menghadapi krisis iklim itu. Itu kira-kira. Baik. Kalau dilihat dari komitmen dan kebijakan yang sudah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi di Bang Rio, tentu kita bisa mendeteksi berbagai macam perjanjian-perjanjian internasional, peneguhan komitmen-komitmen dari pemerintah Indonesia soal penurunan emisi karbon, gas rumah kaca dan segala macam. Sudah cukupkah itu memberikan kesan bahwa sebetulnya masih belum terlihat bahwa secara nyata komitmen itu mewujud dalam modeling pembangunan ekonomi kita. Seperti apa Bang Rio melihatnya? Sebenarnya kan sekarang kita banyak kecewa ya, dan juga banyak masyarakat sipil kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini gitu. Bagaimana di periode pertama Mhm. komitmen dia tuh sangat kuat dan dia Ya. juga hadir di Paris Agreement gitu ya, Mhm. di perjanjian Paris. Setelah itu kemudian Pak Presiden Jokowi itu tidak aktif lagi gitu ya. Bagaimana waktu awal-awal pertama dia mengunjungi Sungai Tohor gitu ya, Ya. Benar. datang dan berkomitmen untuk apa namanya menghentikan kebakaran hutan dan lahan Mhm. di yang masa periode itu menjadi problem utama gitu ya. Ya. Tapi setelah itu kemudian meskipun telah terbentuk apa namanya Badan Restorasi Gambut Ya. dan sekarang Badan Restorasi BRGM Gambut ya. dan Mangrove ya gitu ya. Tapi pada akhir-akhir di periode kedua ini kemudian kami melihat bahwa komitmennya terhadap iklim ini sudah menurun, terutama bagaimana sebenarnya ada proses-proses di mana menguatnya oligarki di belakang Presiden Jokowi yang itu sangat memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi, termasuk bagaimana Undang-Undang Omnibus Law ini dilemahkan, di mana memangkas sebenarnya peraturan-peraturan yang kuat sebelumnya, yang kemudian itu melemahkan atau kami sebut itu memangkas apa namanya safeguard lingkungan dan sosial. Nah, ini apa namanya sangat prihatin sekali dan saya kira kemudian meskipun gitu ya apa ada istilah Jokowinomics gitu ya, tapi dampaknya itu jadi semua coba menggunakan Jokowinomics untuk memastikan bahwa pembangunan selanjutnya berjalan. Tapi dampak dari proyek-proyek strategis nasional gitu ya yang dijalankan oleh Presiden Jokowi itu sudah berdampak serius. Bukan hanya dalam masalah-masalah lingkungan, juga masalah-masalah sosial. Itu yang terjadi saat ini gitu ya, dan kita melihat bahwa masa depan terkait dengan perlindungan lingkungan ini akan menjadi pertaruhan gitu ya. Ya. Dan kita harus memastikan sebenarnya dan belajar dari apa yang sudah terjadi gitu ya. Namanya juga politisi gitu ya. Jadi kita harus memastikan betul-betul ini bukan hanya sekedar janji tapi harus kita mengawal betul-betul bagaimana implementasi terhadap isu-isu lingkungan itu menjadi prioritas. Hmm. Walaupun secara
secara ekonomi dan secara infrastruktur kita mungkin bisa melihat ya Bung Rio ya. Tapi secara esensial sebetulnya Anda ingin mengatakan tidak terlalu banyak hal yang signifikan begitu ya terhadap menekan dampak krisis iklim ini begitu. Ya, artinya memang tadi ya proyek-proyek strategis nasional gitu ya dengan dilemahkannya perlindungan lingkungan itu akan berdampak apa namanya ke depan pada krisis iklim itu memperburuk krisis iklim. Meskipun Pak Presiden Jokowi sudah menyebutkan bahwa krisis iklim ini adalah ancaman ke depan, tapi sangat berbalik dengan apa yang kemudian dia sebutkan. Misalnya apa, RUU Omnibus Law yang sebelumnya Omnibus. sudah dibatalkan gitu ya. Salah satu alasannya kegentingannya itu adalah krisis iklim. Tapi di dalam isi dari Omnibus Law itu justru melemahkan atau mempercepat terjadinya krisis iklim. Gitu. Baik, oke, tahan di situ, Bung Del. Saya ingin geser ke Prof. Ferry. Prof. Ferry, artinya kalau kita lihat persepsi publik dan pertanyaan yang sangat mendasar dari publik kira-kira, sebetulnya ini bermula dari model pembangunan, market ekonomi, sistem kapital gitu kan, dan oligarki begitu. Nah, kalau Anda melihat sebetulnya dari kalau kita masuk kepada tiga kandidat itu ya, sebetulnya dari variabel-variabel pembangunan siapa yang kira-kira punya punya apa ya, punya idealisme untuk disebut sebagai environmentalis begitu kira-kira. Pak Edwin, Prof. Nih, saya takut saya mengatakan sulit melihatnya karena ketiganya tidak punya track record yang gemilang di dalam memperjuangkan isu perubahan iklim, Ya, krisis iklim dan lingkungan. Ya. Mungkin saya yakin Bang Rio sepakat dengan saya kalau melihat track record mereka ya. Pak Amin ya saya cari di mana gitu ya track ya, recordnya yang gemilang ya. Kemudian Pak Prabowo dan Gibran serta Pak Ganjar ya dengan Pak Mahfud ya. Itu saya lihat tidak memiliki track record yang gemilang yang gampang dilihat bahwa ya. mereka punya sesuatu yang luar biasa ya. Walaupun ya kalau saya lihat di misinya masing-masing punya 8 misi ya. Dan satu misi itu berkaitan dengan isu lingkungan, ekologi dan apa ya dan ada banyak terkait dengan hutan ya. Dari segi misi itu semuanya itu melibatkan lingkungan ya. Cuma beda nomor saja kalau saya lihat ya. Kalau kalau Pak Amin di nomor 3 itu cerita tentang keadilan ekologis ini Oke. yang diturunkan menjadi tata kelola hutan, energi terbarukan, ekonomi hijau, polusi, melindungi hutan dan biodiversity ya. Kalau Pak Prabowo dan Gibran itu menjadi kalau Pak Anies nomor 3, kalau Pak Prabowo nomor 8 ya, tentang memperkuat kehidupan yang selaras dengan alam dan diturunkan menjadi harmoni, Ya. lebih berbudaya. Sedangkan Pak Ganjar Mahfud misi nomor 6 itu juga cerita tentang perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru ya. Tapi sudah ada gitu ya. Dan saya ingin kembali balik ke pemerintahan Jokowi ya. Kalau saya lihat sebenarnya nggak buruk-buruk amat juga kalau melihat data ya. Saya lihat deforestasi ya. Di tahun 2000 awal Pak Jokowi itu deforestasi kita 400.000 per tahun, 400.000 hektar ya, per tahun. Sekarang itu angka resmi paling tidak ya, menjadi 105 ya, ribu ya. Jadi tinggal turun ya, tinggal 25%-nya gitu ya. Tentu kita detailnya bisa berdebat angka-angka itu, tetapi ada kemajuan yang signifikan dari penurunan deforestasi. Kedua kebakaran ini ya, kebakaran yang banyak saya geluti juga. Di pertama Pak Jokowi itu 2,6 juta hektar itu terbakar gitu. 3 minggu lalu saya diundang oleh KSP Istana gitu ya, berdiskusi panjang lebar dan saya berdoa supaya sampai akhir tahun ini tidak sampai
setengah juta gitu ya. Jadi dari 2,6 juta di El Nino 2015, di El Nino 2019 jadi 1,9 juta. Dan sekarang itu mudah-mudahan tidak sampai setengah juta ya. Ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah musim hujan ini ya. Mudah-mudahan Oke. tidak. Artinya apa? Artinya saya tidak ingin ini hanya keberhasilan pemerintah gitu ya. Tapi keberhasilan Bank Rio, keberhasilan civil society, keberhasilan perusahaan dan pemerintah keseluruhan itu tidak apa ya, tidak jelek-jelek amat. Wong angkanya menurun kok gitu ya. Walaupun tadi ya Mas Bang Rio benar itu ada oligarki, itu kenapa muncul di akhir-akhir ini gitu ya. Itu juga sangat disayangkan ya. Hal-hal yang sangat bagus ya, yang infrastruktur bagus, di lingkungan juga saya lihat banyak perbaikan, tetapi di akhir ini muncul dengan tadi oligarki ya, itu yang mudah-mudahan ini ada sesuatu hikmah yang bisa kita petik gitu. Tapi gitu, data menunjukkan bahwa kita Ya. membaik, Mas Zali ya, membaik walaupun belum zeroing ya. Terus 5.000 itu besar, itu 2 kali DKI Jakarta lah itu ya. 2 kali Jakarta. Tapi kalau di Riau bisa hanya satu desa, 100.000 itu bisa satu desa ya. Tapi itu 2 kali DKI Jakarta ya. Kebakaran masih luas ya, tetapi trennya menurun ya. Jadi harapannya tentu ini bisa dilanjutkan, plus sense terhadap perubahan iklim memang perlu ditingkatkan gitu ya. Ya. Terhadap apa, kita maju mundur di dalam pajak karbon untuk batu bara ya. Mau diterapkan, nggak lagi diterapkan, nggak jadi ya. Saya berdoa itu bisa ini Bang Rio, diterapkan ke sawit gitu ya, Ya. ke industri lain gitu ya. Tapi ngelihat batu bara aja yang demikian jelas maju mundur gitu ya, maka sulit berharap untuk sawit dan industri yang ekstraktif lain itu harus maju terus itu. Mungkin itu Pak. Oke. Ya, saya ingin satu pertanyaan sebelum kita break ya ke Prof. Heri. Prof. Heri, ini tentu eh, pemimpin yang akan datang dari para bakal calon kita ini dalam tanda petik akan menanggung beban begitu ya dari atau melanjutkan lah kalau mungkin kita mau nyebut secara halus ya apa yang menjadi PR-PR yang tidak selesai begitu. Nah, Anda melihat dari para kandidat ini seberapa besar pengaruhnya kebijakan politik atau visi misi mereka itu nanti akan sangat sulit atau terhalang dengan model kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hari ini, misalkan kalau beberapa kebijakan populer ya, ada perhutanan sosial, restorasi gambut, energi terbarukan, itu kan sudah banyak sekali ya, legal framework policy-nya sudah ada semua. Nah, apakah ini nanti justru akan jadi tantangan tersendiri bagi para kandidat itu? Oke. Iya, itu sangat sangat bagus ya. Ada Tora, ada perhutanan sosial, ada restorasi gambut ya. Tinggal dilanjutkan, diperkuat dan butuh leadership ya, termasuk pemberantasan korupsi ya. Itu janjinya sebenarnya presiden akan memimpin langsung gitu ya. Jadi perlu leadership, perlu keberanian, perlu banyak hal ya, karena hukum kita kan kadang-kadang agak sulit ya karena kait-mengkait gitu ya. Jadi benar-benar dibutuhkan pemimpin yang berani menanggung risiko, berani tidak populer gitu ya. Seperti kalau di kehutanan itu, Mas, permasalahan sawit di dalam kawasan hutan. Sawit dan gambut itu 3,6 juta ya. Itu kan bulat saja dari dulu sampai sekarang kan nggak selesai-selesai ya. Karena masalahnya betul rumit ya, karena yang memiliki sawit itu bukan hanya petani kecil ya, tetapi juga petani yang besar juga gitu ya. Banyak land grabbing gitu. Jadi saya rasa banyak policy yang harus dilanjutkan, policy yang bagus, perlu akselerasi dan perlu kabinet yang bagus ya. Saya setuju dengan Bang Rio tadi. Saya melihat kabinet Jokowi periode pertama itu lebih paling nggak lebih saya sukai gitu ya daripada
periode kedua gitu ya. Itu mudah-mudahan gitu ya. Oke. Karena apa ya, presiden itu apa seorang nanti ya. Partai-partai yang mengelilingi juga penting ya. Dan Baik. itu akan mempengaruhi sebenarnya arahnya kemana. Oke, baik. Terima Tahan di kasih. situ dulu, Prof. Heri dan Bang Rio. Kita break sejenak. Nanti kita masuk lagi seperti apa kemudian kita membaca ya, dan publik juga mungkin ingin mendengar ya. Bisa jadi nanti apa ya, semacam memberikan preferensi kepada publik siapa yang kira-kira bisa dalam konteks melanjutkan agenda global ya, bukan dalam konteks melanjutkan dalam terminologi politik ya tentunya. Tentu masing-masing punya afiliasi politik ya. Oke, baik sahabat Green, jangan kemana-mana. Nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrol bersama dengan Prof. Heri dan Bang Rio dari Greenpeace dan dari Sipor. Kami akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Time for connection. Your air on Glory. Digital. Dream Radio Line. Eco Lifestyle. I see you move, so I do understand why you get attention. I hear you talk, but I don't comprehend why I get no mention. And you know where to find me. Yeah, you know where to go when you're looking for love. And you know where I'm hiding. Yeah, you know that when the stars go out, you can rest your love on me. And when the world gets loud, baby, you can rest your love on me. When the stars go out, you can rest your love on me. And when the world gets loud, baby, you can rest your love on me. I used to try to get into your space, then I learned my lesson. 'Cause you're the type who's in love with the chase. You need some rejection. And you know where to find me. Yeah, you know where to go when you're looking for love. And you know where I'm hiding. Yeah, you know that when the stars go out, you can rest your love on me. And when the world gets loud, baby, you can rest your love on me. When the stars go out, you can rest your love on me. And when the world gets loud, baby, you can rest your love on me. Yeah, you can rest your love on me. Yeah, you can rest your love. Yeah, you can rest your love. Yeah, you can rest your love on me. And you know where to find me. Yeah, you know where to go when you're looking for love. And you know where I'm hiding. Yeah, you know that when the stars go out, you can rest your love on me. That when the stars go out, you can rest your love on me. And when the world gets loud, baby, you can rest your love on me. Yeah, you can rest your love on me. Yeah, you can rest your love on me. Time for connection. Your air on Glory.
Radio Line Eco Lifestyle. Oke, selamatkan bumi, selamatkan generasi sahabat Green. Anda kembali lagi mendengarkan spesial talk show Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Membicarakan isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Heri Purnomo, selaku Senior Scientist dari SIPOR dan Guru Besar IPB. Dan juga masih bersama dengan Bung Rio Rompas, selaku Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Nah, di sesi pertama tadi kita sudah berbicara ya secara ringkas seperti apa kemudian visi dan misi dari para tiga kontestan pemimpin nasional kita ya terhadap perubahan iklim, dan kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup tentunya. Sekali lagi sahabat Green, Anda bisa mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id atau juga nanti bisa menyaksikan kita di YouTube di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Rio. Bang Rio, ini kalau kita berbicara menarik nih tadi, ketika kita berbicara tentang oligarki ya. Nah, ini kan sebetulnya pengaruhnya luar biasa sekali ya terhadap modeling kebijakan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau dihubungkan dengan para kontestan kita ini dari ketiga calon ini, sebetulnya apakah relasi kuasa yang nantinya akan terbangun dari siapapun dari ketiga ini yang terpilih itu akan sama saja atau ada sesuatu yang berubah, Bang Rio? Boleh nggak dibagi info ke kita? Silakan. Ya, saya kira faktor eh, oligarki gitu ya, kalau kita bahasnya buhir di belakangnya itu paling menentukan. Karena memang apa basis risetnya juga sudah ada ya, demokrasi, buku yang ditulis oleh Ward Barenhout itu Demokrasi for Sale. Memang sistem pemilu kita dibikin mahal gitu ya, sehingga itu kemudian dijadikan pasar. Nah, kalau kita lihat dari line up, kita bisa melihat sebenarnya dari line up tim sukses di belakang ini. Nah, kita bisa melihat itu siapa di belakang itu. Karena disitulah sebenarnya konsolidasi bohir di belakang itu. Bagaimana jaringan-jaringan tim sukses itu akan digunakan untuk apa namanya membiayai pemilu-pemilu para kandidat calon presiden dan wakil presiden ya. Jadi memang itu sangat menentukan. Sehingga memang Greenpeace sendiri sedang melakukan kampanye pilih bumi bukan oligarki. Karena memang kita mau memastikan bahwa keputusan-keputusan politik atau keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan lingkungan ketika para kandidat terpilih ini itu sudah harus dijaga sejak dari awal. Dan makanya kemudian kita mau memastikan para pemilih-pemilih pemula gitu ya, karena mereka yang akan kemudian menentukan, karena hampir 60% kan dari mayoritas itu penting, sehingga memberikan kesadaran kepada mereka gitu ya. Kalau bahasa kita sebenarnya bagaimana mereka bisa betul-betul memilih siapa kandidat-kandidat yang paling penting, mendukung lingkungannya, atau kandidat-kandidat juga yang memang tidak terhubung dengan oligarki, walaupun memang skeptis gitu ya, pasti akan ada modal di belakangnya itu. Tapi bagaimana sebenarnya dia menjadi pemimpin yang kuat gitu, dan dia memang harus bertarung gitu ya, karena yang milih dia sebenarnya itu adalah pemilih-pemilih pemula gitu ya, yang punya masa depan, dan yang mereka yang akan merasakan krisis iklim jika memang mereka tidak bertarung pada ide-ide, gagasan-gagasan dari para kandidat presiden dan wakil presiden. Dan memang kita ketahui bahwa kita kan bukan hanya berhadapan dengan pemilu presiden dan wakil presiden, kita juga akan memilih anggota-anggota DPR ya. Dan kita ketahui anggota-anggota DPR RI gitu ya, itu juga berasal dari pebisnis. Tahun lalu misalnya kita sedang melakukan riset sebenarnya. Jadi ada tren gitu ya, para pebisnis ini kemudian mereka duduk di jadi anggota-anggota DPR RI gitu.
Dan kita ketahui bahwa anggota-anggota DPR RI ini dia juga menentukan kebijakan-kebijakan mengontrol pemerintah. Tapi mereka ketika mereka duduk dan berkuasa gitu ya, itu mereka akan menggunakan atau kemudian yang kita sebut sebagai kepentingan-kepentingan mereka, konflik kepentingan itu sangat tinggi. Misalnya kita ketahui yang Omnibus Law itu ada kekuasaan di mana anggota DPR yang 45% itu berasal dari pengusaha gitu ya. Kemudian bahkan menteri-menteri senior gitu dari pemerintahan Jokowi itu juga punya bisnis sektor-sektor sumber daya alam. Sehingga mereka dengan kekuasaan mereka itu dengan sangat mudah itu merubah undang-undang. Itu yang kita khawatirkan dari sekarang, dan lagi-lagi memang kita harus betul-betul membuka mata gitu. Siapa yang akan kita pilih, legislatif gitu dan juga presiden di belakang. Iya baik Bung Rio, tapi kan relasi-relasi kekuasaan, relasi oligarki itu kan bisa disebut hampir sulit untuk kita hindari begitu. Bagaimana kemudian itu bisa tetap terkontrol begitu, Bung Rio? Apa yang mesti dilakukan milenial atau publik? Ya ini sebenarnya kalau kata Prof. Winter sendiri yang ahli oligarki mengatakan bahwa oligarki itu akan tumbuh di dalam demokrasi. Tapi ketika demokrasi dikuasai oleh segelintir orang gitu ya, jadi mereka memonopoli semua ekonomi politik termasuk kebijakan. Jadi tidak akan ada demokrasi ketika dimonopoli oleh segelintir orang. Kekuasaan itu dimonopoli orang. Jadi demokrasi ditumpangi. Dan apa yang harus dilakukan? Ya perkuat masyarakat sipilnya. Perkuat masyarakat sipilnya dengan sebenarnya kalau kita Greenpeace selalu mengatakan membongkar skandal-skandal mereka, karena kan skandal-skandal itu yang mereka coba tutupin. Benar. Tapi kita bawa ke publik gitu ya, taruh ke publik, apa misalnya mereka punya bisnis di sektor sumber daya alam dan itu memang sudah diatur dan itu harus diumumkan sehingga konflik kepentingan itu terhadap kebijakan-kebijakan ketika mereka berkuasa gitu ya, itu dikontrol oleh publik. Nah, sehingga yang namanya demokrasi di mana rule yang dijalankan oleh mayoritas itu bisa terjadi gitu. Itu yang kemudian mengontrol oligarki gitu ya, sehingga bahkan di beberapa wilayah misalnya di beberapa negara itu punya undang-undang anti oligarki karena disitulah konflik kepentingan ketika mereka berkuasa, materi kuasa materi mereka itu kemudian mereka menggunakan jadi power dan memiliki kepentingan-kepentingan publik seharusnya, dan itu tidak dikontrol oleh publik. Itu kira-kira. Jadi exposure informasi terhadap relasi kekuasaan itu betul-betul harus dipahami publik ya, karena memang potensi black market of power begitu ya, itu yang mungkin setidaknya harus diketahui oleh publik sehingga publik bisa merespon bahwa konflik kepentingan yang seperti disampaikan oleh Bang Dio tadi itu, setidaknya publik tahu relasi itu dan pada tahap yang lebih penting lagi itu bisa melakukan kritik terhadap kebijakan publik. Oke, baik, saya ingin geser ke Prof. Heri. Prof. Heri, ini kalau kita kaitkan tema kita soal green leadership ini dengan kontribusi, karena Prof. Heri cukup lama dalam dunia saintis, dunia kebijakan publik begitu ya. Tentu kan dari sisi itu juga kita bisa menguji begitu ya, atau mengontrol. Kemudian seperti apa green leadership itu bisa tetap terjaga di para pemimpin politik kita di semua lini tentu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Rio tadi, baik itu di parlemen, baik itu di lokal ataupun itu di eksekutif gitu. Karena ini akan mempengaruhi luar biasa sekali. Nah, menurut Prof. Heri, seperti apa kemudian kampus, ilmuwan, akademisi itu juga bisa mengawal bahwa isu-isu perubahan iklim ini bisa dikritisi nantinya ketika kita sudah memiliki pemimpin yang baru gitu. Ya, pertama saya echoing apa yang disampaikan Mas Rio tadi, perlu transparansi ya, penguasaan sumber daya alam. Yang itu kadang-kadang ditakuti oleh mereka sendiri ya, transparan ternyata milik mereka semua kan gitu ya. Itu menakutkan itu ya. Kedua tentang dunia kampus, dunia akademik,
Satu itu ya, selama ini kita tidak, atau dunia kampus tidak punya riset yang memadai sebenarnya. Kalau saya lihat ya, karena sedikitnya budget ya yang dialokasikan oleh pemerintah gitu ya. Sehingga narasi yang keluar dari kampus itu kadang-kadang basisnya itu ideologi juga gitu ya, ideologi gitu. Jadi tidak kuat di saintifik. Bukan salah kampus juga karena budget ke riset kita itu sangat-sangat kecil itu. Sehingga kalau kampus ingin difungsikan, di samping tadi concern, intelektualisme, juga budget riset, inovasi dan invensi itu perlu ditingkatkan gitu ya. Itu yang saya malah tuntut, bagaimana seorang profesor itu punya budget minimal 1 miliar per tahun gitu ya. Jadi di Indonesia kan hanya punya 6.000 profesor, itu cuma 6 triliun gitu ya. Jadi agar yang keluar dari kampus juga bermutu gitu ya, yang betul-betul kuat secara saintifik dan bisa diadu ke dunia global gitu ya. Nah ini yang agak selama di pemerintahan Jokowi tidak besar sebenarnya. Mudah, dan saya lihat di para kandidat ini sudah memasukkan juga itu, saya lihat ya. Mungkin mereka mendengar suara-suara kita ya, sehingga saya lihat di salah satu misinya dari 8 itu selalu ada dunia riset, dunia kampus itu di apa di ditambahkan gitu ya. Yang kedua sebenarnya yang saya selain oligarki tadi, minimnya program-program tuh yang real gitu, yang menukik gitu ya. Seperti sertifikasi perusahaan besar gitu ya. Itu narasinya masih banyak normatif gitu ya, yang bisa diisi apa saja sebenarnya. Tapi narasinya tidak terlalu mengikat sebenarnya. Jadi perlunya misalkan pajak karbon dari coal, batu bara, dari sawit dan lain, nanti kalau berkuasa sejak tahun pertama gitu ya. Itu kan narasi yang mengikat ya. Kalau sekarang kan meningkatkan, memperkuat itu sebenarnya. Dan juga saya ingin juga menyampaikan bahwa kan para kandidat ini yang mereka inginkan kan elektoral sebenarnya. Jadi program apa yang kalau kita usulkan bisa meningkatkan elektabilitas mereka gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa mereka lakukan ya untuk mengimbangi tadi Mas Rio, sedikit orang tapi punya bisnis besar ya. Percepatan perhutanan sosial itu juga banyak, ada jutaan orang di situ ya. Dan itu akan menjadi calon pemilih yang bisa mereka raih ketika mereka menjamin hak rakyat ya. Kemudian hutan bisa menyejahterakan ya. Kemudian reforma agraria yang berkeadilan ya. Jangan reforma agraria untuk cukong-cukong kecil gitu ya. Ini ada jutaan ya, jutaan orang juga ini Mas ya. Itu yang kadang-kadang saya lihat di narasi para kandidat ini tidak muncul gitu ya. Padahal ini akan cepat meningkatkan elektabilitas mereka gitu ya. Juga saya lihat memberi insentif pada restorasi gambut, restorasi mangrove yang ada jutaan orang juga hidup di situ ya. Ini juga saya lihat tidak jelas. Kemudian yang mengevaluasi food estate gitu ya. Itu kalau ada orang itu maka kawan-kawan Greenpeace akan langsung jatuh hati gitu ya. Jadi dan banyak sekali orang milenial itu Mas Jali itu yang senang dengan isu lingkungan ya. Isu lingkungan itu, nah ini yang mereka agak miss ya, bagaimana membuat narasi yang clear, dan itu banyak penduduk isu sampah. Saya tidak isu banyak sampah itu kan, sampah itu juga satu yang menarik ya, itu mesti dibuat insentif sirkular ekonomi ya. Betul. Yang benar-benar real itu ya. Dan satu lagi emisi per kapita ini. Jadi kalau saya sebenarnya ingin tanya tuh pada kandidat, mereka sudah net zero nggak emisinya gitu ya. Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar itu berapa emisinya? Nanti kita mereka sudah ya, mereka udah zero, berapa pohon mereka punya gitu ya.
berapa yang carbon credit yang mereka ini yang apa, dan saya banyak penelitian dari Walmart gitu ya tentang jurisdictional approach gitu ya, tentang perlunya multi stakeholder forum di lapangan agar Tora ya, perusahaan sosial itu membawa keadilan ya. Ada 3,6 juta itu lahan sawit ada di kawasan hutan ya. Itu bagaimana diselesaikan? Itu kalau bisa menyelesaikan dengan apik, berkeadilan, jangan-jangan mereka akan dipilih oleh 3,6 juta yang miliki itu. Ada 2 juta orang dengan keluarganya, bla bla jadi 10 juta itu calon pemilih yang barangkali bisa disasar. Bisa Selain tadi seperti Bang Rio mengatakan mengikuti apa bohirnya ya. Bohirnya itu banyak duit tapi kan segelintir saja itu. betul. Tapi rakyat ini kan banyak gitu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan para kandidat ini juga bisa membuat program yang menyejahterakan, yang tidak susah-susah amat juga gitu ya. Sehingga lebih populer dan kuat di mata rakyat gitu ya. Dan meningkatkan elektabilitas. Saya rasa tidak semua orang itu bisa dibeli dengan duit lah gitu ya. Betul. Banyak program yang tiba-tiba disukai anak muda, disukai oleh para konservasionis, ya ini juga harus Apalagi anak muda disasar. kita udah rasional ya sekarang ini ya, udah bisa. Sudah rasional, Ya, betul, dan mereka tertarik dengan isu sampah, dengan betul. isu green ya. Itu yang mangrove yang green, planting, itu Ya. ekoturism, itu kan seksi di kalangan anak muda ya. Saya lihat ini kurang disasar ya. Saya lihat di tim-tim suksesnya itu saya tidak lihat wajah-wajah yang bau-bau apa green itu ya Mas Rio. Wajahnya sih wajah, oh ini Wajah oligarki semua ya. wajahnya banyak duit ini ya. Bukan wajah-wajah yang apa? Betul. Wajah-wajah yang rambutnya gondrong seperti Mas Rio Ya. gitu ya, yang siap untuk belusukan itu I- barangkali yang harus Artinya perbaiki mereka. artinya itu bisa menjadi indikasi bahwa mainstreaming tentang pembicaraan hijau itu nggak kelihatan gitu ya, Prof ya, dari komposisi dan formasi itu. Ya itu artinya mereka terpinggirkan gitu ya. Ya, Artinya mereka betul, saya tahu ya tim-tim hijau di masing-masing betul. masing-masing kandidat itu kan ada tim-tim hijaunya ya. Hmm. Tapi saya lihat paling enggak mereka tidak muncul ketika di Ya. calon di tim-tim pemenangan itu wajahnya enggak. Artinya mereka bukan yang signifikan sebenarnya ya di situ. Oke, Itu menarik. yang barangkali perlu didorong sekali agar kawan-kawan yang kuat di lingkungan ya, kuat yang di hal-hal yang yang lebih praktikal Hmm. di krisis iklim, lingkungan itu bisa masuk ke semua tim ini dan memegang peran yang penting karena akhirnya kan isu-isu lingkungan akan dipegang mereka-mereka ini gitu ya. Dan saya setuju juga tentang tadi memperkuat masyarakat sipil itu. Salah satu cara menerangi oligarki itu ya memperkuat Greenpeace ya, memperkuat Walhi ya, dan ribuan dari kawan-kawan di lembaga swadaya masyarakat. Ya. Terima kasih. Oke, menarik sekali. Jadi nampaknya kita perlu buat sesi khusus ya untuk para kandidat itu untuk diuji betul ya seperti apa operasional dari ide mereka untuk membuat satu framing kebijakan yang betul-betul peduli terhadap lingkungan. Artinya tadi apa yang dilakukan oleh Greenpeace ya, mendekati KPU, menguatkan KPU bahwa pembicaraan soal lingkungan hidup itu juga penting dan berkaitan dengan masa depan Indonesia. Mungkin ini kita sudah masuk di akhir waktu kita ya. Mungkin terakhir, sesi terakhir bagi kedua narasumber ya. Ini panjang sekali saya buat Green ya, tapi kita harus terbatas waktunya. Mungkin kalau bisa memberi nilai, begitu Bang Rio dan Prof. Heri, kira-kira ingin beri nilai berapa untuk pasangan Anies, pasangan Ganjar, dan pasangan satu lagi pasangan Prabowo. Nah, saya ingin dari Bang Rio dulu. Kalau kita kuantifikasikan, kira-kira ingin diberi nilai berapa nih oleh Greenpeace? Oke, Mudah-mudahan penilaian ini berpengaruh terhadap oke, cerita
para kandidat. Tapi Ya. kami melihat sebenarnya lagi-lagi kita kan lagi menyasar visi misinya gitu ya. Eh, Misalnya Pak Anies Amin itu udah menyebutkan lebih detail, bahkan dia udah bicara soal krisis iklim ya. Ya. Ganjar Pranowo juga ada ngomong soal krisis iklim. Artinya dia lebih dalam bahwa persoalan lingkungan ini lebih dalam ke masalah-masalah yang lebih substansi ya, dan dengan krisis iklim. Nah, yang tadi justru yang kelompok eh, mau merepresentasikan anak muda ini yang katrol gitu, tapi dia tidak banyak ngomongin soal masalah-masalah lingkungan. Nah, ini yang tentu kalau nilainya ya rendah pasti ya. Tapi lagi-lagi kan kita mau menyampaikan, bukan mempromosikan, tapi agenda-agenda itu harusnya mereka harus pastikan. Karena lagi-lagi yang menentukan itu sebenarnya lagi-lagi anak muda. Sehingga saya lebih banyak sebenarnya mengajak anak-anak muda gitu yang punya kepentingan-kepentingan. Jadi tokenisme itu betul-betul digunakan. Ya. Artinya pendekatan terhadap isu-isu anak muda itu bukan hanya dijadikan tokenisme. Misalnya Gibran mewakili anak muda, walaupun dikatrol gitu ya, tapi substansinya ngomongin soal anak muda, ngomongin soal stylenya anak muda, misalnya sampah gitu-gitu ya, itu kan style anak muda saat ini gitu, dan justru dia nggak ngomongin itu, ngomongin sesuatu yang jauh dari masalah-masalah anak muda. Jadi kalau nilainya sih sebenarnya Yang dalam paling konteks tinggi ini siapa nih, Bang? lebih dalam itu Anies ya. Jadi Anies itu lebih dalam. Mungkin dia juga dulu banyak bersentuhan dengan aktivitas gitu, dan dia juga berasal dari dunia kampus. Jadi dia bisa memahami. Tapi lagi-lagi tergantung bohir. Oke, tapi Karena memang setidaknya semua kandidat itu tidak ngomongin soal masalah-masalah struktural sebenarnya. Kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya sawit di belakangnya itu tidak. Jadi dia hanya ya kalau bahasanya ya ini memang mungkin masih janji-janji politisi aja dan mungkin tidak ada rambu-rambunya udah diatur begitu ya, Bang? mereka. Nggak boleh bicara banyak gitu ya. Ya rambu-rambu nggak boleh bicara banyak. Kamu boleh bilang gini tapi nggak boleh nyentuh yang gitu-gitu. Ya. Itu jadi tanda-tandanya. Baik. Terima kasih Bang Udil. Kalau dari Prof. Heri, gimana Prof? Kalau kita diminta mesti menilai siapa yang kira-kira lebih green leaders? Ya, karena saya ingin netral dan harus netral, semua nilainya sama itu. Dapat B ya, masih tidak ada yang dapat A ya, tetapi lumayan lah ya. Jadi masing-masing saya punya masukan supaya lebih pindah dari yang normatif ya, tahu masalah sebenarnya ya, dan juga banyak di timnya itu melibatkan kawan-kawan seperti Bang Rio dan kawan-kawan ini ya, yang tahu masalahnya dan perlu ya, perlu perjuangan gitu ya. Jadi isu lingkungan, krisis iklim itu bukan isu mana yang lebih pintar gitu ngatur-ngatur ya. Kadang-kadang perlu tough, perlu persisten, perlu orang-orang yang gigih gitu ya. Itu yang terus terang saya lihat di ketiga ini belum, paling nggak saya tidak kenal gitu ya. Siapa yang benar-benar ya, atau tidak muncul di dalam Ya. orang-orang utama dari tim-tim itu ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah mendengarkan Green Radio itu ada suatu yang signifikan perubahannya di dalam tim hijau mereka dan dimasukkan figur-figur yang punya rekam jejak gitu ya. Karena ngomong aja kan gampang ya Bang Rio ya. Ya. Tapi Anda punya rekam jejak 20 tahun dalam memperjuangkan perubahan iklim, combating perubahan iklim dan lingkungan, itu yang kita cari gitu ya. Itu yang barangkali kita tidak menjumpai gitu ya. Sehingga tidak satupun dapat A ya, jadi dapat B. B minus gitu ya. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ya saya akan ada suatu perubahan yang lebih baik nanti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Heri Purnomo, Guru Besar IPB, saintis dari SIPOR, dan juga terima kasih Bang Rio Rumpas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Oke, sahabat Green, kita harus mengakhiri obrolan kita karena waktu kita sangat terbatas sekali. Tapi setidaknya tadi para narasumber kita memberikan stimulasi atau gambaran kepada kita bahwa mencermati atau mengikuti, yang pertama kita lihat rekam jejak. Karena rekam jejak ini penting sekali untuk setidaknya menjadi preferensi kita siapa yang paling kita sebut sebagai pro lingkungan gitu ya.
Dan bisa dilihat dari komposisi-komposisi tim, relasi kekuasaan, dan juga mungkin di beberapa bakal calon itu kan punya pengalaman memimpin daerah ya. Sebut saja Mas Anies di Jawa Tengah, Mas Anies di Jakarta, Pak Ganjar di Jawa Tengah, dan Pak Prabowo mungkin pengalaman dalam institusi militer. Nah, teman-teman bisa memberikan bisa punya preferensi lah. Nah, tapi setidaknya kita ingin lihat nanti siapa yang betul-betul, kalau kata Prof. Heri tadi, kalau secara tekstualnya ya rata-rata ketiga-tiganya sudah menarasikan soal pro lingkungan ya. Nah, tapi itu saja tidak cukup, tentu butuh pembuktian yang lebih jauh lagi. Dan salah satu bentuk keyakinan yang nanti akan bisa kita rasakan adalah setelah nanti yang terpilih siapapun itu, kita lihat komposisi timnya. Karena ini penting sekali, siapa think tank-nya, karena ini akan mempengaruhi nantinya terhadap arah kebijakan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam. Oke, baik, terima kasih sahabat Green, Anda sudah mendengarkan kita kurang lebih 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan bisa memberikan referensi informasi dan menambah keyakinan kita sebagai pemilih pemula untuk lebih rasional dan lebih tepat memilih the next or future leader, begitu ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa semakin berkontribusi atau memainkan peran yang penting dalam kepemimpinan geopolitik global ya untuk urusan iklim dan lingkungan hidup. Terima kasih yang sudah menyimak kami di live streaming di www.greenradioline.id, dan juga terima kasih yang sudah menonton kami di YouTube di pencarian greenradioline.id. Kita jumpa lagi di edisi Mahoni berikutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rafsan Dali pamit undur diri. Stay green on Green Radio Line. Time for connection. Your air on Glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle.